Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan administrasi pendidikan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang administrasi persuratan sekolah atau madrasah. Sebagai gambaran, pada materi persuratan sekolah atau madrasah dibagi menjadi 3 bagian, dimulai dengan memahami macam-macam surat atau jenis-jenis surat dan pengertiannya, kemudian penyusunan surat dengan langkah-langkah penyusunannya, sampai dengan pengurusan surat. Sebagai pendahuluan, bahwa kita tahu administrasi pendidikan yang sudah kita fahami sebelumnya, ada administrasi kesiswaan, ada administrasi sarana dan prasarana, ada administrasi keuangan atau pembiayaan. Maka di antara administrasi yang ada dalam pendidikan, administrasi persuratan ini merupakan dokumen yang sangat penting terkait dengan berbagai arsip yang ada di sekolah atau madrasah. Oleh karenanya, perlu kita fahami layanan administrasi persuratan dalam bentuknya bisa berupa kegiatan harian, kemudian kegiatan mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Contoh dari layanan kegiatan harian adalah mengisi buku kegiatan harian, kemudian mengagendakan surat masuk dan atau keluar, surat keluar, kemudian mendisposisikan surat, membuat surat dinas, surat keterangan, surat pengantar, surat undangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk dari kegiatan mingguannya berupa mengklasifikasi surat dan sifat dari surat, serta mengarsipkan surat di file surat sesuai dengan kode yang sudah ditentukan. Adapun kegiatan bulanannya bisa berupa membuat surat pernyataan, misalkan ada surat pernyataan pertanggungjawaban kepala sekolah, dan sebagainya, juga bisa dalam bentuk membuat berita acara. Sedangkan kegiatan persuratan yang dalam kurun waktu tahunan adalah berupa membuat program kerja serta membuat laporan dari program kerja yang sudah dilaksanakan. Adapun segenap kegiatan terkait dengan pengelolaan surat menyurat ini biasanya disebut dengan tata usaha. Jadi tata usaha adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dengan menghimpun atau menerima, kemudian mencatat surat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan sampai dengan menyimpan atau mengarsipkan semua bahan keterangan yang dibutuhkan oleh organisasi. Dalam hal ini adalah sekolah. Ada 3 peranan pokok yang dimiliki oleh tata usaha. Yang pertama adalah melayani pelaksanaan pekerjaan operatif. Kemudian yang kedua, menyediakan keterangan bagi pimpinan yang dibutuhkan untuk bisa mengambil kebijakan atau keputusan, dan juga bisa membantu kelancaran perkembangan sekolah atau madrasah. Inilah 3 peran pokok TU yang harus dikuatkan sehingga berbanding lurus dengan kemajuan yang ada di sekolah atau madrasah. Adapun macam-macam surat, sebelumnya kita perlu pahami bahwa surat adalah alat atau suatu sarana komunikasi yang tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Bisa berupa perorangan, kemudian organisasi, kelompok, atau lembaga instansi. Maka di zaman sekarang, di kehidupan sekarang, mungkin surat tidak hanya dalam bentuk di atas paper atau kertas. Bentuk yang
dalam bentuk surat yang lain adalah bisa berupa surat elektronik yang kita sebut dengan email. Kemudian pengelolaan surat ini menjadi bagian tugas tenaga administrasi yang tadi disebut dengan tenaga atau staf tata usaha, yang mana penanggung jawab dari kegiatan pengelolaan surat ini adalah tetap berada pada kepala sekolah. Adapun macam-macam surat dan juga tentang tata cara bagaimana naskah dinas yang ada di lingkungan kementerian baik pendidikan dan kebudayaan ataupun di Kementerian Agama yang menaungi pendidikan madrasah, maka perlu memperhatikan peraturan yang berlaku. Di antaranya Permendikbud Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata naskah yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga untuk yang di bawah naungan Kementerian Agama, maka perlu memperhatikan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas pada Kementerian Agama. Adapun naskah dinas yang dimaksud adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ya, jadi yang kita pahami di judulnya adalah surat. Dalam istilah pendidikan, maka nama lain daripada persuratan ini adalah disebut dengan naskah dinas. Sebagai informasi yang tertulis merupakan alat komunikasi kedinasan yang mana dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Di antaranya di dalam peraturan yang ada baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kementerian Agama, maka ada 20 yang termasuk naskah dinas yang ada di lingkungan sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan peraturan, kemudian keputusan, instruksi, kemudian POS ya, atau pedoman operasional standar, kemudian surat edaran, surat dinas, nota dinas, memo, surat undangan, surat tugas, dan seterusnya sampai dengan telaahan staf. Nah, ini adalah sejumlah naskah dinas yang ada di lembaga pendidikan khususnya sekolah atau madrasah. Mari kita fahami satu persatunya, dimulai dari jenis surat yang pertama adalah berupa peraturan. Peraturan adalah naskah dinas, ya. Jadi semuanya pengertiannya adalah disebut sebagai naskah dinas. Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, ya. Jadi sifatnya adalah mengatur. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagian-bagian di dalam peraturan ini harus mencantumkan mulai dari kepala peraturan, ya. Jadi ada kepala peraturannya, judulnya, kemudian pembukaannya, batang tubuhnya atau isi, dan penutup. Nah, adapun pembukaan biasanya diawali dengan frasa dengan roh rahmat Tuhan yang Maha Esa. Atau mungkin kalau yang lingkupnya beragama Islam biasanya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pejabat yang menetapkan misalkan disebut kepala sekolah atau yang pejabat terkait dan menyebutkan considerance. Ya, considerance itu adalah rangkaian dari kalimat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Nah, ini adalah yang disebut dengan istilah considerance. Nah, adapun penutup nanti di bagian akhir harus menyertakan tempat dan tanggal penetapan, ya, misalkan ditetapkan di Cirebon pada tanggal berapa, kemudian nama jabatannya siapa yang menetapkan, ditandatangani, dicap, dan nama lengkap. Yang perlu dicatat adalah pada saat membuat surat peraturan, nama pejabat yang menandatangani tanpa disertakan NIP dan juga gelar. Ya, jadi tidak ada gelar dan tidak menggunakan NIP. Jadi hanya nama lengkap dari pejabat yang berwenang. Itu adalah peraturan. Biasanya di bagian ini nih ya, di bagian penutup yang kurang diperhatikan. Batas mana yang menggunakan NIP dan gelar dan batas mana yang tidak menggunakannya.
Kemudian adalah yang kedua jenis surat yang berupa keputusan, yaitu naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan. Ya, jadi kalau tadi adalah mengatur yang berupa peraturan itu, dalamnya ada konsideran sama, tapi nanti ada bagian yang berbeda. Tentunya bagian-bagian inilah yang menjadi pembedanya. Kalau tadi bagian yang ada pada peraturan, nah bagian-bagian yang ada pada surat keputusan dimulai dengan kepala keputusan, kemudian nama yang memutuskan, kemudian pembukaan, batang tubuh atau isi, dan penutup. Jadi berbeda di bagian kepala. Di situ kepala peraturan, di bagian keputusan berarti kepala keputusan. Misalkan biasanya disebutkan surat keputusan, ya biasanya gitu ya, surat keputusan. Misalkan kepala sekolah, ya kalau memang nama pejabat yang membuatnya adalah kepala sekolah. Surat keputusan kepala sekolah A atau yang disebut nama sekolahnya tentang apa. Nah, itu adalah terkait dengan surat keputusan. Adapun di dalam pembukaannya nanti nama pejabat yang menetapkan, di dalamnya ada misalkan kepala sekolah A menetapkan, ya, berawal dari menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan. Nah, ini adalah rangkaian yang ada pada pembukaan yang tercantum di dalam bagian surat keputusan. Dan di bagian penutup sama dengan surat peraturan, maka tanpa gelar, tapi pembedanya adalah disertakan NIP. Ya, jadi untuk surat keputusan, maka disertakan NIP di bawah dan sejajar dengan nama. Ya, sejajar nama. Jadi bukan di center, bukan di tengah. Nah, ini adalah untuk surat keputusan. Sekali lagi catatannya di bagian penutup yang biasa kurang diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk jenis suratnya berupa surat instruksi, yaitu naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan. Nah, ini sifatnya adalah instruksi. Maka bagian-bagian dari surat instruksi yang ada di dalamnya adalah kepala instruksi, kemudian dasar hukum atau latar belakang, batang tubuh atau isi, dan penutup. Ya, jadi di bagian pembeda dengan surat keputusan adalah kalau di surat keputusan itu ada pembukaan, kalau di sini adalah dasar hukum atau latar belakang. Nah, itu adalah instruksi. Isi instruksi memuat nama pejabat yang diberi instruksi dan materi pokok instruksi. Misalkan kepala sekolah memberikan instruksi kepada yang terhormat untuk melakukan apa. Nah, itu adalah contoh yang terkait dengan surat instruksi. Adapun di bagian penutup, catatannya adalah sama dengan yang ada di surat keputusan, pejabat yang menandatangani tanpa menggunakan gelar. Sedangkan NIP-nya ditulis sejajar dengan nama. Kemudian ada yang keempat adalah jenis surat yang disebut dengan POS. Pedoman operasional standar, atau biasa ada dengan istilah lain SOP, standar operasional prosedur. Ya, P-nya adalah prosedur. Nah, kemudian disebut POS adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk cara. Ya, jadi lebih ke arah juknis, petunjuk teknis, dan juga tentang urutan kegiatannya. Maka bagian-bagian yang harus ada pada POS adalah lambang unit kerja, kemudian nama, judul, lembar prosedurnya. Adapun lembar prosedur atau lembar POS itu meliputi tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, kemudian acuan, definisi, uraian prosedur, dan dokumentasi. Ya, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat general, yang besar, misalkan adalah ketika ada penilaian akhir semester, atau bahkan penilaian akhir tahun, maka biasa dibuatkan dengan bentuk surat dalam bentuknya POS, ya, prosedur operasional standar. Dan adapun surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan hal yang penting dan bersifat mendesak. Jadi disebut menggunakannya adalah surat edaran. Ya, jadi penting dan mendesak itu ciri khasnya pemberitahuan yang penting dan mendesak. Adapun bagian-bagiannya adalah ada kepala surat, ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka biasanya menggunakan frasa surat edaran, nomor berapa, tentang apa, kemudian alamat tujuan surat edarannya kepada siapa.
Nah, kemudian yang keenam adalah surat dinas. Surat dinas adalah naskah dinas yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan. Ya, jadi terkait dengan administrasi yang hubungannya dengan pemerintahan. Bagian-bagiannya adalah kepala surat, pembuka, isi, dan penutup. Mungkin ini secara umum surat yang banyak digunakan adalah surat kedinasan. Dan harus bisa membedakan dengan nota dinas. Kalau nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Ya, jadi nota dinas bisa dua arah. Atau bisa juga dari yang setingkat, ya, yang sejajar, status atau posisinya. Yang berisi catatan atau pesan singkat suatu pokok persoalan kedinasan. Itu namanya nota dinas, catatan dinas. Berbeda dengan memo. Kalau memo hanya berlaku dari atasan ke bawahan. Jadi tidak ada disebut memo ketika pesannya atau catatan singkat itu diberikan dari bawahan kepada atasan. Jadi berlaku memo adalah bersifat internal dari atasan ke bawahan. Ya, bagian-bagiannya mungkin hampir sama satu dengan lainnya. Ada kepala, ada pembuka, ada isi, dan penutup. Pembukanya adalah ditulis dengan kata memo. Kemudian surat undangan, ini yang paling banyak digunakan. Ya, surat undangan adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan kepada pejabat atau seseorang untuk menghadiri. Ya, jadi undangan itu berarti untuk menghadiri suatu acara yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Nah, itu adalah undangan. Mungkin bagian-bagiannya sudah sangat familiar dengan kita. Adapun yang ke-10 adalah surat tugas. Nah, surat tugas adalah naskah dinas yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Misalkan ada kegiatan di luar sekolah, maka harus disertai dengan surat tugas yang berisi penugasan bahwa benar pimpinan atau kepala sekolah menugaskan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan tertentu. Itu surat tugas. Adapun surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan surat atau dokumen atau bahan-bahan yang lain yang dikirimkan. Ya, jadi biasanya kalau ada mengirimkan sesuatu bisa berupa surat atau dokumen, maka disertakan surat pengantarnya sebagai penjelasan. Kemudian ada surat perjanjian, maka surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama kedua pihak atau lebih. Adapun surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian kewenangan ya kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Kemudian ada juga surat keterangan. Naskah dinas yang berisi informasi atau keterangan mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. Ya, misalkan menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan adalah pernah atau sebagai alumni atau bahkan sebagai siswa yang aktif di satu sekolah. Kemudian surat pernyataan, yaitu naskah dinas yang menyatakan kebenaran tentang suatu hal, disertai pertanggungjawabannya. Tadi ada surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, biasa dikeluarkan oleh kepala sekolah. Ada juga surat pengumuman. Ya, sifatnya adalah berisi pemberitahuan yang ditujukan baik kepada pegawai ataupun kepada masyarakat secara umum. Ada juga berita acara, yaitu naskah dinas yang berisi laporan suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan lain sebagainya yang berhubungan. Misalkan pada hari ini, Kamis, tanggal berapa, tahun berapa, telah dilaksanakan perkuliahan, dan seterusnya. Itu adalah berita acara. Jadi menunjukkan laporan terhadap suatu kegiatan atau kejadian. Adapun laporannya sendiri adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu kegiatan. Ya, jadi kalau tadi adalah berita acara, maka ini adalah sifatnya laporan, berarti menyeluruh terhadap sebuah kegiatan, lengkap, dilaporkan. Ada juga notulen rapat. Nah, notulen rapat adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pembuat notulen rapat atau notulis yang memuat tentang hasil dari yang diperoleh dalam rapat. Adapun yang terakhir adalah telaahan staf, bentuknya adalah uraian yang disampaikan oleh staf yang memuat analisis singkat tentang suatu persoalan yang terjadi berikut solusi atau pemecahan yang disarankannya. Ya, jadi telaah itu adalah analisis terhadap
suatu masalah, berikut disertakan solusi atau saran penyelesaiannya. Nah, itu adalah telaahan staf. Itu untuk macam-macam dari surat atau jenis surat dan pengertiannya. Adapun di poin yang kedua adalah penyusunan surat. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat, paling tidak ada 5, meskipun ini bukan mutlak 5, ya, boleh lebih dari 5. Yang pada prinsipnya syarat ini perlu kita perhatikan supaya surat dapat disusun dengan baik. Di antara yang pertama adalah ketelitian dan kecermatan. Jadi usahakan dengan ketelitian dan kecermatan yang penuh tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan surat. Kadang ada yang tidak disadari karena mungkin copy paste dari surat yang lain, kemudian muncul kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Nah, maka ini adalah perlu ketelitian. Sebelum ditandatangani, pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kemudian yang kedua adalah kejelasan. Dalam surat harus jelas dari mulai ditujukannya kepada siapa, kemudian isinya apa. Dan semua tulisannya juga harus jelas. Nah, maka ini adalah bentuk syarat yang kedua, itu kejelasan. Yang ketiga adalah singkat dan padat. Jadi tidak perlu bertele-tele, pembukaan cukup seperlunya, ya, tidak perlu dengan membacakan katakanlah kalimat pujian, kalimat sholawat, tapi cukup dengan hal-hal yang seperlunya. Pembukaan cukup sesuai dengan prasyarat ada pembukaan. Kemudian isi juga sama, ya, isinya singkat dan padat. Yang penting maksud yang ditujukan itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang keempat adalah logis dan meyakinkan. Jadi ketika ada yang dibuat dalam persuratan itu, maka yang disampaikan dalam informasinya harus logis dan meyakinkan. Ya, jadi tidak katakanlah membuat menjadi ragu tentang kebenaran dari informasi atau surat tersebut. Dan yang kelima adalah pembakuan. Ya, jadi harus menggunakan kata-kata yang baku, dan juga surat yang dibuat oleh satu sekolah itu harus baku sesuai dengan yang ada dalam sekolah tersebut. Jadi tidak ada istilah surat yang sama tapi berubah-ubah. Ya, bentuknya berubah, kodenya juga berubah. Jadi itu semua adalah harus ada pembakuan. Jadi tidak terjadi hal-hal yang justru menunjukkan dalam administrasi persuratannya adalah kurang bagus ketika tidak memperhatikan kebakuan dari persuratan yang dibuat. Itu adalah diantara syarat-syarat surat yang baik. Adapun langkah-langkah penyusunannya, tentunya kita sudah sangat paham, karena mungkin setiap orang kita pasti pernah membaca surat atau bahkan membuat surat. Apapun jenis suratnya, baik yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, atau bahkan lembaga dan instansi. Maka di dalam penyusunan surat, yang pertama adalah harus mencantumkan kop surat. Ya, ini untuk yang surat resmi ya, karena ini bicara tentang sekolah atau madrasah. Maka kop surat itu perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah susunan tulisannya. Logo atau lambang itu diletakkan di margin kiri. Ya, jadi lambangnya tidak boleh di margin kanan. Ya, kemudian barisan tulisannya nanti ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini contohnya adalah yang nama sekolahnya adalah madrasah. Maka baris pertama adalah madrasah tersebut di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu baris pertama. Ya, jadi tulisan yang paling atas. Kemudian di baris kedua, di bawah tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kotanya. Kemudian di baris ketiga adalah baru nama madrasahnya, dan di baris keempat adalah alamat madrasahnya. Kalau itu adalah sekolah atau madrasah swasta, maka di baris pertama biasanya mencantumkan instansi atasannya adalah berupa yayasan. Ya, misalkan yayasan atau majelis ya. Jadi itu contoh yang terkait dengan sesuai dengan instansi yang ada di atasnya. Adapun jenis dan ukuran hurufnya, nah ini yang standar yang disarankan, berupa fontnya Arial dengan ukuran 14, kemudian untuk yang baris keduanya 12,
baris ketiganya adalah 11, dan baris keempatnya adalah 9. Meskipun ini adalah bisa disesuaikan dengan eh, katakanlah menarik atau tidaknya dalam bentuk tulisan tersebut. Dan berikutnya setelah kop surat, maka di sebelah kanan biasanya ada dituliskan tanggal surat. Ya. Jadi di bagian margin kanan ada tanggal surat, tanggal berapa dibuat. Kemudian di sebelah kirinya biasanya ada kode jabatan dan penomoran suratnya. Ya, misalkan nomor suratnya berapa dengan kodenya apa. Dan ini adalah sifatnya internal ya. Setiap sekolah mungkin punya kode tersendiri. Kemudian di bawahnya ada hal, ya, hal surat, yaitu tentang materi pokok surat, misalkan undangan atau katakanlah pemberitahuan dan sebagainya. Kemudian di bagian di bawahnya ada tujuan dan alamat surat, ditujukan kepada siapa, kepada yang terhormat, dan seterusnya. Baru di poin 6 adalah isi suratnya, ya, dengan pembukaan, Assalamualaikum, misalkan, kemudian diberikan kata atau kalimat pembukaan, isinya, dan juga penutup. Dan di bagian akhir adalah ruang tanda tangannya. Nah, itu adalah penyusunan surat yang nanti dalam gambaran formatnya, mungkin ini sebagai contoh saja. Misalkan contoh format dari penyusunan surat, ini yang dimaksud tadi, ini logonya tadi di sebelah margin kiri, kemudian di barisan paling atas adalah, karena ini adalah berada di lingkup Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dituliskannya adalah Majelis Pendidikan Dasar Menengah. Berarti ini adalah instansi yang ada di atasnya atau atasannya. Kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, karena ini contoh yang diambil adalah SMK Muhammadiyah Kota Cirebon, nama sekolahnya, kemudian alamat sekolahnya. Boleh di sini sebagai tambahan ada terakreditasi apa. Ya, ini sebagai identitas tambahan dari nama sekolah. Kemudian di sini tadi ada tanggal suratnya, di bagian margin kanan, kemudian ada nomor suratnya, ada perihal suratnya. Ya, jadi untuk yang surat kedinasan ini sebagaimana tadi yang disampaikan. Kemudian ada tujuannya kepada yang terhormat siapa dan seterusnya. Ini adalah kalimat pendahuluannya atau pembukaannya dengan hormat dalam rangka mengakhiri proses dan sebagainya. Kemudian ini isinya, ya, poin-poin yang disampaikannya, dan di bagian akhirnya ini penutupnya. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nah, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan stempel. Nah, itulah contoh format dari penyusunan surat yang ada di sekolah. Adapun yang terakhir adalah pengurusan surat. Pengurusan surat nanti ada secara garis besar terbagi dua, yaitu pengurusan surat masuk dan pengurusan surat keluar. Untuk pengurusan surat masuk, maka paling tidak ada 6 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dimulai dengan penerimaan, ya, karena surat masuk berarti diterima. Maka pada saat di dalam penerimaan ini, perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkat keamanannya. Ya, ada sangat rahasia, ada biasa. Nah, maka ini adalah tingkat keamanan. Jadi ketika diterima, diklasifikasi dulu berdasarkan tingkat keamanannya. Ya, jika ada, kalau tidak ada berarti biasa. Kemudian juga perlu diklasifikasi tingkat kecepatannya. Ada yang kilat, ada yang sangat segera, ada yang biasa. Kalau itu adalah kilat, maka ini harus segera didisposisikan. Tapi kalau biasa mungkin mengikuti kondisi, ya, yang ada dalam kegiatan yang ada di sekolah. Itu adalah penerimaan. Kemudian setelah diterima, maka perlu ada pencatatan. Pencatatannya disesuaikan dengan tingkat yang ada di bagian klasifikasi ini. Ya, jadi dicatatnya berdasarkan urutan tingkatannya. Jadi kalau tingkat keamanannya sangat rahasia atau tingkat kecepatannya kilat, maka dicatatnya lebih didahulukan. Kemudian adalah penilaian. Penilaian maksudnya dinilai ini masuk di kategori yang mana, kemudian dipilah ya, dipisah-pisahkan sesuai dengan kode yang ada atau jenis surat yang masuk, kemudian diolah, ya, kalau itu perlu disampaikan kepada siapa, maka didisposisikan, ya, diolah, dan sampai terakhir adalah penyimpanan, diarsipkan. Jadi jangan lupa ya, diarsipkan. Jadi setiap surat masuk ketika sudah didisposisikan, maka tetap harus mempunyai arsip.
sekolah harus mempunyai arsip. Ya, ini adalah poin penting di dalam pengurusan surat masuk di poin 6. Adapun kategori yang tadi disampaikan, ada surat penting, ada surat rahasia dan yang sifatnya pribadi, dan ada juga nanti yang disebut dengan surat yang biasa. Nah, mungkin yang biasa ini yang paling banyak kita gunakan ya, misalkan surat undangan rapat, pembukaan seminar, untuk mengisi ceramah, pembukaan dengan pengguntingan pita dan sebagainya, maka itu adalah surat dalam jenis biasa. Tapi kalau yang tadi disebut dengan surat yang penting, berarti biasanya berisi tentang kebijakan pokok organisasi, kebijakan pelayanan kepegawaian. Jadi biasanya berisi tentang peraturan-peraturan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam satuan pendidikan tersebut. Adapun surat rahasia biasanya dibuat amplopnya dengan didobel ya, beramplop 2. Itu adalah surat rahasia. Seperti misalkan dokumen hasil ujian nasional pada saat masih ada ujian nasional, maka itu biasanya digunakan beramplop 2. Ya, amplop kecil dan amplop besar. Adapun yang di bagian kedua, pengurusan surat keluar, maka pun sama, hanya berbeda tahapannya. Ada 6 langkah yang harus diperhatikan dalam pengurusan surat keluar. Yang pertama adalah pembuatan konsep. Nah, ini harus membuat konsep dulu dari surat yang akan dibuatnya. Setelah dibuat konsep, maka melalui proses pengetikan. Biasanya kalau sudah ada arsip, ya konsep berarti sudah punya ya, jadi langsung ke pengetikan. Bahkan pengetikan pun biasanya hanya copy paste saja. Kemudian setelah pengetikan, pencatatan identitas. Jadi tujukan kepada siapa, kemudian tanda tangan yang membuat surat siapa, ditandatangani. Jangan lupa ya, penandatanganan plus stempel. Kemudian pengiriman sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, jangan lupa sekali lagi harus ada arsip, ya, penyimpanan arsip. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pengurusan surat keluar. Jadi ada 6 langkah yang sama dengan surat masuk, hanya berbeda dalam beberapa langkahnya. Itu adalah pengurusan surat dan masing-masingnya tadi terkait dengan pembuatan konsep, maka harus betul-betul dipastikan sesuai ya, yang dibuat dengan yang dimaksud. Jadi pada saat maksudnya A, ya berarti isinya harus A. Ya. Itu adalah konsep dibuat oleh satuan kerja yang mengolah surat tersebut. Kemudian dikemukakan kepada pejabat yang tersebut untuk dimintai persetujuan ya. Jadi nanti ketika pejabat yang dimintai untuk persetujuannya, maka ini adalah sesuai dengan jenis suratnya. Kemudian setelah itu konsepnya baru diserahkan kepada pimpinan tata usaha untuk diketik menjadi surat dinas. Jadi tidak harus ngetik sendiri ya. Jadi pada saat membutuhkan surat, maka kita hanya membuatkan konsepnya, kemudian nanti setelah disetujui oleh kepala sekolah, diserahkan ke pihak tata usaha. Kemudian pihak tata usaha melakukan pengetikan ya, atau memberikan penugasan kepada petugas mengetik. Ya. Kemudian menandatangani, yaitu oleh pejabat yang berwenang. Kemudian setelah ditandatangani, jangan lupa dibubuhi cap atau stempel di sebelah kiri tanda tangan. Nah ini yang kadang kurang diperhatikan. Ada yang ketika ada tanda tangan, stempelnya di sebelah kanan. Maka yang benar adalah dibubuhi cap di sebelah kiri tanda tangan. Setelah itu dikembalikan kepada petugas tata usaha untuk diproses. Ya, setelah ditanda tangan. Kemudian dikirim surat sesuai dengan tujuan, alamat yang ada. Kemudian jangan lupa diarsipkan. Penyimpanan arsip maka berlaku dengan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya untuk sekolah itu perhitungannya sebagaimana hitungan masa akreditasi, ya, 5 tahun. Jadi kalau sudah lewat berarti sudah penyimpanan sudah tidak diperlukan lagi. Maka di situ nanti adalah proses pemusnahan atau penghapusan arsip. Dan adapun format pengurusan suratnya nanti tinggal dilihat kembali pada Permendikbud nomor 6 tahun 2013 dan juga Kementerian Agamanya, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 9 tahun 2016. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami dalam administrasi persuratan sekolah atau madrasah yang pada prinsipnya insya Allah kita juga mungkin sudah terbiasa menerima atau bahkan membuat
surat yang ada dalam kedinasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.